Mams, makasih ya sudah klik video ini. Video sebelumnya nih Mams, saya udah membahas gimana caranya untuk melatih fokus mata anak dengan mainan yang dengan baterai maupun tanpa baterai. Nah, selain dengan mainan tersebut nih Mams, ada satu hal nih Mams, gimana caranya supaya anak bertahan lama melatih fokus matanya dia, yaitu dengan hewan. Baik itu hewan peliharaan maupun hewan yang ada di rumah ataupun yang di sekitar luar rumah. Mams, manfaatnya bukan cuma untuk anak speak delay, tapi juga bisa melatih anak autisme untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang baru. Saya ambil contoh kucing nih Mams. Hampir setiap hari saya kasih makan kucing biasa kalau misalnya pagi tuh rutin banget kucing tuh datang ke rumah karena udah langganan saya kasih makan. Nah, saya ajak anak saya nih, kakak, dedek nih. Kucing udah nungguin di depan tuh mau kasih makan ikan nggak? Anak saya lagi nonton langsung bangun, langsung, "Udah mah, kakak aja," kata anak saya. Dan anak saya ngasih makan ikan. Dikasih. Saya kasih kata-kata ke anak saya, "Kakak, dede, kalau misalkan ada ikan, ada ayam, boleh kasih kucing, kasihan, kasih makan binatang enak ya." Saya tanamkan seperti itu supaya anak saya tuh mempunyai rasa peduli, rasa sayang sama sesama gitu Mams ya. Misalkan nih Mams punya hewan peliharaan kucing. Mams harus ajarkan ke anak, saat kucing ini lapar, Mams ajarkan, "Kak, dede, kucingnya lapar, yuk kita kasih makan, kita kasih minum." Supaya apa Mams? Kita melatih anak kita untuk bertanggung jawab. Dia punya peliharaan, dia punya sesuatu yang hidup, yang harus dia pedulikan, yang harus dia kasih tanggung jawab untuk dikasih makan. Dan misalkan kalau misalkan kandangnya kotor ataupun kucingnya kotor, si anak bisa kita libatkan untuk membersihkan kandangnya, memandikan kucingnya, ataupun saat si kucing sakit kita bisa mengajak anak, "Yuk Kak, ini kucingnya sakit, kita bawa ke dokter hewan," atau semacamnya. Untuk apa kita seribet itu? Apa pentingnya kita melibatkan anak? Itu penting banget Mams untuk menumbuhkan lagi-lagi rasa tanggung jawab sesuatu yang anak kita milikin. Atau contoh ini Mams, anak saya dulu punya cupang, kebetulan dikasih sama mertua, warnanya bagus banget. Saya kasih tahu nih, "Kakak, dede, ikannya lapar, kasih makan sedikit aja ya." Nah, lama-lama mereka mengerti, lama-lama mereka nyolong-nyolong ngasih makannya banyak banget. Jadi toples yang cupangnya tersebut penuh banget Mams, mau nggak mau saya ganti lagi. Dan biasa namanya anak kecil kalau ngeliat ikan, instingnya mungkin dia mau ngobok-ngobok. Saya bilang, "Kakak, dede, tolong jangan dikobok-kobok, nanti ikannya mabok, pingsan," gitu. Terus mereka mengerti, udah taruh di atas lemari, diambil lagi, ditaruh lagi, diambil lagi, seperti itu. Jadi kan toplesnya terguncang Mams. Saya bilang, "Kakak, dede, ya ampun, kalau sama ikan nih, taruh aja udah diem, ikannya kasihan mau tidur, mau istirahat, tetap aja diguncang-guncang." Nah, besoknya bener aja, cupangnya udah mati dua-duanya Mams. Dari situ saya bilang, "Kakak, dede, lihat nih, cupangnya kasihan, mati. Harusnya dia ketemu mama ayahnya, tapi gara-gara kakak dede guncang-guncang, ditaruh-taruh kemana-mana, dibawa kemana-mana, jadinya ikannya jadi mati, kasihan kan." Saya bilang begitu, mereka nggak mengerti Mam. Tapi kan kita perlu mengasih tahu kalau misalkan hewan itu harus disayang, kalau misalkan hewan dari lapar harus dikasih makan, kita harus bertanggung jawab untuk menjaga dia, memelihara hewan tersebut. Ya kalau misalkan hewan ini mati kan kasihan Kak, dede, lihat nih itu. Jadi saya menumbuhkan rasa empati anak saya, simpatinya, supaya jangan melakukan hal itu lagi. Kalau punya hewan, ya udah taruh aja, dikasih makan secukupnya, seperti itu ya Mams ya. Jadi manfaat anak kita berinteraksi nih Mams, baik itu berinteraksi dengan hewan peliharaan ataupun hewan di sekitar rumah nih. Saat anak kita di luar rumah berinteraksi dengan hewan tersebut, misalkan kucing atau ayam. Nah, jadi dulu anak saya tuh kalau ada ayam datang dikejar nih Mams. Maksud saya itu bukan membiarkan anak saya untuk berayam. Dari artikel yang saya baca nih, dengan kita membiarkan anak berinteraksi di luar rumah dengan hewan, anak akan melatih keseimbangannya sendiri, melatih ototnya, tulangnya, dengan dia bergerak, berlarian, mengejar hewan tersebut, atau berjalan menuntun hewan tersebut, mengelus binatang tersebut. Itu akan berfungsi untuk menurunkan tingkat depresi anak. Anak akan senang, perasaan juga akan senang, dia akan ceria gitu kan, kejar-kejar binatang, terus dia mengeluarkan energi, seperti itu Mams. Ya maksud saya nggak membiarkan anak kejar-kejar binatang, enggak, cuman ya saya ngeliat mata anak saya tuh fokus ngejar-ngejar binatang, kakinya, tangannya bergerak, terus dia mengeluarkan energinya, fokus matanya juga dilatih, seperti itu. Manfaat lain nih Mam, saat anak kita berinteraksi dengan hewan, selain menumbuhkan rasa peduli, kasih sayang, empati, simpati, dan rasa bertanggung jawab pada si anak, kita juga melatih fokus mata anak. Jadi gini Mams, dulu saya ngajak anak saya ke supermarket, jadi ada banyak ikan segar gitu ya di kolam yang besar. Anak saya tuh kayak perhatiin lama banget, dipanggil gak mau. Dia bener-bener merhatiin ikan, bahkan mau kobok-kobok, mau nyemplung. Untungnya tuh kolamnya gede banget.
Nah dari situ saya mikir, oh berarti ini cara yang salah satu cara terbaik juga nih untuk melatih fokus mata anak. Anak saya tuh benar-benar ngeliatin gerakan ikannya dan dia tuh senang banget. Setelah kita melatih fokus mata anak nih mams bisa lanjut dengan gerakan oral motor seperti di video saya sebelumnya, yaitu mengeluarkan lidah ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah. Kemudian bisa mams latih setiap hari ajak bicara, wajib setiap hari belajar. Jangan hari yang nggak belajar ya mams, terus ganti-ganti permainan. Kemudian ganti-ganti alat permainan juga. Misalkan kalau misalnya anak nggak mau puzzle yang gambar sapi, bisa diganti dengan puzzle yang gambar kucing, ayam, atau sebagainya mams. Atau misalkan si anak tidak mau main Lego, mams juga bisa ganti dengan permainan fokus lainnya. Kalau misalkan mainan apa yang cocok, yang anak bener-bener mau main fokus, saya kurang tahu ya mams. Karena kalau balita itu dia tipe suka mainnya itu beda-beda. Belum tentu yang saya rekomendasikan, belum tentu yang saya rekomendasikan untuk mams itu si anak pasti mau. Karena tipe anak beda-beda. Mams bisa mungkin coba-coba error. Misalkan beli minggu ini mainan A, terus kalau dia nggak suka, dia bosan, mams wajib beli lagi. Karena saya seperti itu. Jadi daripada anak nggak belajar, jadi mau nggak mau saya tuh selalu beli mainan latihan fokus. Itu semuanya bener-bener saya telaten ini sabar, saya telaten bener-bener konsisten. Saya juga konsisten tiap hari belajar fokus. Jadi setiap perkembangan hari demi hari juga saya juga merhatiin gitu mams. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah, buru-buru langsung diperbaiki. Jadi bukannya sehari belajar, besoknya nggak belajar, nggak seperti itu mams. Kita juga harus benar-benar punya energi positif. Jadi kalau pas ngajarin anak, si anak menerimanya juga dengan 100% ke dalam otaknya mams ya.